Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Bersama saya Muhammad Sadikin dari Program Studi Manajemen Pendidikan 2018 Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Selamat menyaksikan. Pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Kita awali dari strategi pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Strategi mengembangkan sistem manajemen mutu merupakan rancangan proses input sampai pada output saling terkait terukur secara terpadu. Adapun untuk merancang sistem ini digunakan pendekatan dan tahapan tertentu. Pendekatan merancang sistem manajemen mutu dengan mengembangkan sistem di dalam suatu organisasi. Dalam pengertiannya, di mana sistem adalah suatu proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, peninjauan, dan tindak lanjut atau perbaikan. Agar pelaksanaan sistem bisa berjalan dengan baik, harus ditetapkan arah kebijakan dan tujuan, sehingga sistem harus dikelola sebagai sistem manajemen. Untuk itu, sebuah organisasi pendidikan harus mengetahui tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi semua proses penataan atau pengelolaan mutu dalam organisasi. Proses ini biasa disebut sebagai proses bisnis, misalnya dalam rekrutmen sampai pensiun. Yang kedua adalah menetapkan nama proses bisnis, misalnya evaluasi dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah menetapkan input dan output setiap proses mutu. Alokasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proses mutu tersebut. Yang keempat adalah menentukan urutan dan interaksi proses-proses penataan mutu, yaitu dengan prosedur dibuat interaksi. Yang kelima adalah mengesahkan, dokumentasikan, dan distribusikan proses-proses mutu tersebut. Yang keenam adalah menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan efektivitas, operasi, dan pengendalian proses-proses tersebut. Yang ketujuh adalah membangun budaya, nilai etos kerja, melalui penetapan bersama kriteria-kriterianya untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah semua tahapan tersebut harus diarahkan dalam rangka peningkatan mutu organisasi pendidikan. Suatu organisasi perlu menetapkan interaksi proses dan urutannya dalam suatu sistem yang teratur dan rapi. Organisasi tersebut dalam menetapkan aktivitas proses atau interaksi proses dan urutannya perlu memperhatikan alur yang jelas terkait dalam sistem manajemen mutu. Untuk itu, diperlukan pengembangan prosedur manajemen mutu. Yang pertama adalah persiapkan bagaimana suatu proses yang harus dilakukan, yaitu dengan membuat prosedur operasional baku. Yang kedua adalah prinsip prosedur atau SOP menekankan bagaimana proses dilakukan dan dari mana sebuah proses dimulai dan berakhir. Yang ketiga adalah dalam menyusun rumus SOP dapat digunakan rumus 5W plus 2H, yaitu apa, di mana, mengapa, kapan, dan siapa yang melakukan. Bagaimana proses dilakukan, dan how much. Yang keempat adalah batas mulai dan berakhirnya sebuah proses, serta siapa pemakai hasil proses ini harus teridentifikasi sesuai dengan hasil langkah-langkah. Selanjutnya adalah contoh manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan, yaitu adalah penjaminan mutu dalam proses evaluasi dan pengembangan kurikulum, yang berisi tentang prosedur, tanggal berlaku, tanggal revisi, versi, kode dokumen, dan judul, yaitu evaluasi dan pengembangan kurikulum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada tujuan evaluasi, ruang lingkup, definisi istilah, yaitu kurikulum dan evaluasi, distribusi, dan tujuan evaluasi. Sekian dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.